berperan sebagai Hanum. Dia adalah seorang istri dari Rangga Mahendra, dan Hanum ini bekerja sebagai jurnalis yang ditugaskan sama bosnya untuk menyelidiki berbagai bukti yang menyatakan kalau Cina Muslim telah mendarat lebih dulu daripada Columbus pada abad ke-6. Dan hal itu didorong dengan keinginan Hanum yang pengen mencari harta karun Cina Muslim tersebut. Dan waktu itu dia menemukan dari narasumbernya adalah sebuah koin emas milik peninggalan Laksamana Cheng-ho yang dia cari keberadaannya, dan dia membuat dia bertemu dengan keturunan Cina Hui gitu. Karena itu saya sebagai Cawe, dia itu anak sulung dari keluarga Hu Fei itu ya. Terus apa ya? Ya itu sama, kita mau cari harta karun yang saling berebut, saling berebut harta karun, karena dia kan adalah keturunan China Hui yang dia pikir loh kok malah Hanum yang mendapatkan barang bukti itu gitu, karena kan ini harta karun keluarga yang harusnya dilestarikan sama keluarga. Bener-bener yang poin yang benar-benar kita tekanin dalam film ini dari awal kita syuting film Bulan Terbelanda Langit Amerika sampai 99 Cahaya adalah masih menjunjung nilai-nilai toleransi gitu. Karena seperti yang kita ketahui bahwa di 99 Cahaya Hanum menemukan perjalanan spiritualnya justru malah di negeri orang, yaitu di tanah Eropa. Padahal dia di sini adalah seorang anak dari ibaratnya yang mengetuai Muhammadiyah gitu, tapi dia selalu kayak ngerasain kenapa saya mesti berhijab gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, tapi ternyata malah di sana dia menemukan keimanannya di negara yang mayoritas adalah non-Muslim gitu. Dan sama seperti di sini di Amerika, bahwa dia menjabarkan bagaimana terrorism has no religion, bagaimana peristiwa 9/11 itu jadi puncak stereotyping Muslim di mata dunia. Dan sekarang nih di Bulan Terbelanda Langit Amerika 2 ada lagi kelanjutan ceritanya. Kalau untuk penjiwaan karakter sebenarnya justru itu terbilang sangat mudah ya, karena kita flashback aja dari film 99 Cahaya. Kalau saya punya DVD-nya tuh di rumah, saya nonton kilas baliknya aja sebenarnya udah mudah ya untuk nge-refresh karakternya, walaupun di tengah-tengah selama setahun ini saya banyak sekali buat film-film yang lain. Kayaknya kalau misalnya Aca identik dengan hijab di film ini, jadi kalau saya pakai hijab aja udah handung kayak saya ngeliat di depan kaca gitu. Ya selebihnya ya menggali tentang latar belakang kenapa Mbak Hanum mau mengangkat tema tentang Laksamana Cheng-ho yang udah lebih dulu sebelum Columbus ini sih. Jadi saya banyak cari-cari sumber yang menarik yang ngomongin tentang angle ini dan berbagai tesis gitu. Dan itu saya cari via internet, via jurnal kayak gitu-gitu, dan emang ada loh yang ngomongin itu dan detail per tahunnya disebutin, ada artefaknya, ada gambarnya. Jadi menurut saya ini gila juga ya kalau misalnya ternyata Cina Muslim lebih dulu mendarat even sebelum Bani Umayyah gitu, sebelum Eropa juga. Masa sih kita bisa berubah sejarah gitu? Kalau saya nggak ada kesulitan sih, semuanya very helpful and supportive. Kalau saya juga nggak ada kesulitan, tapi yang paling semuanya mudah sih, karena kan kita beneran bersahabat ya di dalam sama di luar syuting. Jadi kita tuh sebenarnya saya ya kayak yang udah dari awal sama Abi, terus sama Nino, lalu ada Hana juga di Bulan Terbelah, Rianti. Jujur kita tuh bikin geng sebenarnya sama Cass, suaminya Rianti, sama istrinya Abi, Inong, namanya Fred House. Jadi kita udah kayak saudara, udah kayak kakak adik ya. Kita pergi ke sana juga bukan berasa syuting, kayak liburan aja. Kalau misalnya lagi kosong, selalu kita ngopi bareng di mana apa. Jadi menjalani kedekatan karakter dan chemistry-nya tuh mengalir gitu saja, nggak ada yang susah. Kita berlima lah, bertujuh sama Inong sama Cass. Kita tuh punya kebiasaan setiap malamnya tuh ada ngumpul bareng. Jadi kalau misalnya saya kan syutingnya scene-nya paling banyak, jadi saya ditungguin sampai syuting misalnya jam 10 malam, terus dinernya tuh mereka nungguin kadang-kadang, terus Nino masak. Nah di situ kita ngumpul di satu meja,
curhat apa segala macam, ngomongin yang sehari-hari gimana, terus ngomongin kru dan ritme syutingnya seperti gimana, terus ngomongin film, ngomongin apalah gitu. Dan kebiasaan udah ketahuan nih kebiasaannya semua nih. Kalau Abi dia itu orangnya paling menjaga kita semua, kayak satpamnya lah, dia Pak RT-nya lah di dalam geng kita. Kalau Hana dia orangnya suka kebersihan, jadi dia tuh sering banget beres-beresin meja makan kalau kita lagi habis berantakan, atau misalnya buangin sampah gitu. Kalau Nino dia orang yang suka masak, dia chef sejati, kopinya enak banget buatan dia, dan dia jago milih wine. Pokoknya dia culinary banget deh. Terus kalau Rianti dia tuh orangnya cheerleader abis gitu, jadi kalau misalnya kita semua lagi lemah, lesu dan lain, dia tuh yang menyebar energi positif gitu. Pokoknya dia seru, semangat. Kalau saya nih di antara semuanya orangnya dibilangnya peramal, karena saya suka bilang sama anak-anak, lu kayaknya gini bener jadian. Habis itu kalau misalnya lagi duduk bareng gitu, nggak sengaja waktu itu pernah aku tebak-tebakin, ya nggak sampai berapa bulan setelahnya bener-bener kejadian buat 5-5-nya. Tuh, kuil kita dibom. Oh iya. Tempat kita syuting. Tempat kita syuting dibom. Dibom sama orang-orang yang iseng lah Orang gitu. iseng. Karena kemarin ada peristiwa yang berkaitan sama pokoknya yang demo-demo itu kan, terus kayak orang mempertanyakan Bhinneka Tunggal Ika lah apalah. Jadi semoga habis film ini mungkin ya nggak ada kejadian seperti itu, tapi ya sangat kebetulan kita baru syuting di kuil yang apa tuh, wihara atau kuil sih? Wihara ya, wihara yang di Singkawang itu, karena ada satu scene Chinatown yang belum selesai. Jadi setelah kita syuting itu nggak lama kemudian ada yang ngelempar bom, jadi kita ngerasain kita baru syuting di situ ya gitu. Jadi itu sih yang sedikit mengecewakan. Awalnya memang saya bikinnya itu buat bulan terbelah itu yang kita pakai buat secara nggak sengaja, sampai akhirnya dikasih ke Aca lagunya. Itu pakai voice note aja, dan alhamdulillah Aca suka. Ternyata Aca pengen duet. Itu tiba-tiba Aca ternyata pengen ngajak saya juga sebagai pencipta lagu nyanyi di soundtrack. Saya sangat excited banget. Film sama novelnya, saya dapat inspirasinya dari film novelnya. Ya, saya nonton filmnya lagi, baca novelnya lagi. Di situ juga kan lagunya juga nggak jauh beda sama filmnya. Jadi kita menyatukan perbedaan yang ada. Toleransi tadi kata Aca, sama yang lain-lain biasanya, sama ada rasa damai buat dunia. Kesulitan sih ada, tapi nggak banyak, sedikit banget. Aca juga banyak kasih masukan ke saya gimana pada saat di depan kamera seperti apa. Iya, soalnya si Omar kadang-kadang kan ya belum muncul ininya ya, kadang-kadang kita harus bangun lagi ya. Omar harus pede man, harus so ganteng man, sini man gitu. Kalau saya harapan buat filmnya bisa, semoga filmnya bisa jadi film box office lagi nantinya kan, terus menginspirasi banyak orang. Semoga ya paling nggak bisa memberikan pilihan cerita tentang tema film religi yang sudah ada, karena kan normally film religi nggak bisa ngepop ini ya. Kalau saya senang menjadi bagian di dalam film religi yang ngepop gitu, ceritanya yang santai, yang tapi di dalamnya ada ekspedisinya, ada adventuresnya, ada itunya. Jadi senang dan bangga menjadi bagian dari 4 sequel film ini akhirnya, yang akan akhirnya selesai gitu. Itu aja sih. Iya, semoga filmnya bisa diterima masyarakat, bisa menginspirasi. Iya.